Satu, dua, tiga. Halo semuanya, perkenalkan saya Karisma Citra Ayuning dan teman saya. Saya Nafis, kami siswa Lassar CPNS golongan 2, Angkatan 3, Kementerian Keuangan di Balai Diklat Keuangan Malang. Kami dari kelompok B3. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang benchmarking kinerja salah satu dari kantor kami dengan salah satu perusahaan yang menurut kami memiliki kinerja yang bagus. Menyaksikan. Ya, Citra, gimana nih kabarnya sekarang? alhamdulillah aku baik nih, Fis. Baik ya, Alhamdulillah. Kamu sekarang penempatan di mana ya? Aku sekarang kerja di Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatkan di KPP Pratama Bontang. Oh, di KPP Pratama Bontang ya? Iya. Oh, sekarang ditempatkan di seksi mana nih? Bisa digambarin sedikit nggak kerjaannya gimana? Oke, jadi sekarang aku di seksi pelayanan FIS. Jadi di kantorku itu ruang kerjanya bentuknya kubikel. Enak sih, jadi ada ruang privacy gitu kan. Tapi kadang aku ngerasa jenuh nih karena pandangannya itu kayak terbatas gitu loh, FIS. Jadi kalau misalnya nih aku mau cari refreshing buat mata atau buat otak gitu tuh harus berdiri atau pindah tempat atau ke meja temen kerja gitu. Jadi nggak ada open space gitu ya? Iya, Sama nggak sih ada. sebenarnya di kantorku juga gitu kok. Oh iya, kan kamu sekarang di bagian pelayanan nih ya. Hmm. Gimana sih caranya kantor kamu itu melayani wajib pajak? Bisa dijelasin? Bisa. Nah, kan kita tahu kan ya, kalau KPP itu melayani WP-nya secara langsung, yang datang, nah itu di tempat namanya TPT. Jadi, semua pelayanan itu terpadu di sana. Tapi di kantorku itu belum menerapkan semua yang standar yang diberikan oleh DJP. Misalnya nih, standar tentang tata cara berpakaian, berpenampilan, dan gestur menerima WP kayak posisi berdiri, posisi duduk, gerakan tangan, dan lain-lain. Oh iya, setelah aku baca-baca lagi sih, ternyata ada juga aturan tentang penerapan desain layout gitu untuk ruang pelayanan WP-nya. Tapi di kantorku juga belum menerapkan desain layout itu. Misalnya dari cat dinding, layout ruang tunggu WP, mesin antrian, ruang helpdesk. Nah, sayang banget sih, Fis, kalau misalnya belum diterapin. Pasti kalau misalnya diterapin bakalan cantik, rapi, nyaman, dan enak dipandang buat si WP. Ya. Oh gitu ya. Kalau terkait pembayaran wajib pajak itu gimana ya, Cid? Gimana WP membayar pajaknya ya di kantormu? Jadi kalau di sini sih biasanya pembayaran WP usahawan nih ya biasanya tuh diarahkan ke bank atau ke kantor pos. Tapi ya makan waktu sih Oke. bisa jadi bolak-balik gitu. Nah, baru-baru ini sih ada mesin namanya EDC. Jadi kayak gesek kartu debit gitu. Tapi sayangnya cuman baru diberlakukan buat Bank BRI aja sih. Oke gitu ya. Oke. Selanjutnya aku mau nanya nih, Cid, kalau interaksi antara atasan sama bawahan nih di kantormu itu gimana ya? Atasanku sih alhamdulillah baik ya, Fis. Beliau selalu mantau kerjaan kita dengan baik, tapi juga peduli banget sama bawahannya. Nah, interaksiku sama atasan sih biasanya selain pas kerja itu waktu rapat seksi. Tapi nih kami itu nggak ada kayak interaksi face to face gitu sama atasan buat ngomongin hal-hal terkait pengembangan diri, evaluasi, dan pencapaian kinerja gitu. Jadi biasanya diobrolin di waktu rapat, jadi terbuka gitu. Oke. Aku mau nanya juga nih, di kantor Muncit ada ini nggak, kayak komunitas hobi itu nggak? Kalau hobi gitu ya, itu sih ada sih, tapi terbatas. Jadi kayak 2 sampai 3 kali seminggu. Kadang yang laki-laki tuh pada main voli atau futsal gitu sih. Jadi cuma ada 2 ya. Hmm, Oke. Nah, Cit, kan tadi kamu udah jelasin nih ya kondisi di kantormu itu. ya. Nah, kira-kira perusahaan atau instansi apa sih yang bisa kita jadikan benchmark nih untuk kita implementasikan di kantormu? Apa ya kira-kira? Kayaknya sih cari yang bentuk organisasinya mendekati kantor pajak ya. Siapa ya kira-kira ya? Hmm, hmm, hmm. Kayaknya ini nggak sih? Kantor pajak itu mirip sama bank nggak sih? Nah, iya, benar-benar bisa sih. Mirip sih, kan kita sama-sama melayani publik nih. Kalau bank punya nasabah, kantor pajak punya wajib pajak. Kita juga sama-sama punya kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau bank punya kantor dari cabang sampai unit, kita juga ada Kanwil, KPP, KP2KP, dan lain-lain.
Iya ya, setuju setuju. Sama sih. Nah, aku kepikiran nih kan bank ya yang mirip sama kantor pajak. Kan ada bank terbesar di Indonesia yaitu BCA ya. Mm, Nah, BCA ini kan udah terkenal ya sebagai bank yang sangat bagus gitu. ya, Digolongkan sebagai bank yang apa ya kayak eksklusif gitulah ya. ya Nah, benar. kan aku ada baca-baca nih ya, Mm, baca-baca artikel sama nonton YouTube juga terkait BCA. mm, Jadi gimana kalau kita bandingkan nih antara Bank BCA dengan kantormu seperti boleh, yang kamu jelasin tadi, terkait yang kamu jelasin tadi. Boleh ya? boleh. Oke. Nah, jadi yang sudah aku baca-baca sama nonton YouTube itu, di Mm, BCA itu ruang kerjanya itu udah open space nih. Ruang mm, kerjanya itu udah open mm. space, jadi udah nggak kubikel-kubikel lagi kayak Oh kantormu iya. itu. Mm, Jadi pegawai-pegawai di sana itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi lebih menyenangkan lah ya waktu kerja itu nggak bosen. bosan. Bahkan eh, pegawai itu bisa saling berinteraksi sama pegawai lain yang beda seksi gitu. Jadi samping-sampingan Mm, mereka bisa bekerja. Nah pastinya itu bisa menambah ilmu pengetahuan juga kan ya karena bisa ya, bertukar ilmu. iya Heeh. juga. Nah selain itu kan karena udah nggak kubikel nih ya, jadi sirkulasi udara itu jadi lebih lancar, serta penerangannya juga lebih maksimal. Sehat ya. Nah, kemudian terkait tempat pemberian layanan di BCA itu sudah seragam ya. Jadi ketika kamu itu datang ke kantor cabang BCA manapun, itu bentuknya sama. Oh, Layoutnya pasti sama. Mulai dari di depan itu pasti akan ketemu satpam, terus ada tempat tunggu buat teller dan buat CS-nya gitu. Terus kemudian terkait gestur pegawainya pun memberikan gestur pelayanan yang sudah bagus gitu. Mereka menyapa dengan gestur seperti ini, terus mempersilahkan dan lain sebagainya. Terkait seragam pun juga udah bagus. Nah, selanjutnya kan terkait pembayaran yang kamu jelasin tadi. Nah, ya. di BCA itu pembayaran itu udah sangat mudah. Jadi pembayaran itu bisa menggunakan pembayaran melalui QRIS dari Yuris. BCA Mobile. QRIS dari BCA Mobile. Jadi bisa bertransaksi untuk OPPO, GoPay. Jadi transaksi tersebut bisa dengan praktis dilakukan, nyaman serta gratis ya. Hmm, Nasabah gampang itu banget ya. cuman cukup perlu Hmm, cuman cukup perlu scanning dari barcode hmm, QRIS tersebut. Nah, kemudian terkait hubungan sama atasan lah ya. hmm, Nah, di BCA itu ada namanya program hmm. Employer Value Reposition BCA Continuous Improvement. Continuous Improvement. Iya, iya. Jadi melalui program itu nanti para atasan akan one Hmm, on one nih. Akan one on one ngobrol sama bawahannya mengenai pencapaian kerja, kompetensi yang sudah baik, hmm, serta pengembangan diri. Nah, diskusi ini lebih bersifat informal, jadi lebih santai gitu. hmm. Nah, yang ini ya, yang terakhir ya terkait Komunitas. hobi, komunitas. Jadi di BCA itu sangat banyak komunitas untuk mengembangkan hobi para pegawainya. Hmm, Jadi ada olahraga itu ada basket, ada voli, kemudian ada kesenian nih. Kesenian itu ada nyanyi, grup vokal, tari, kemudian juga ada fotografi. Nah, banyak jadi ya. banyak ya wadah Hmm. bagi para pegawai untuk mengembangkan hobinya. Selain bekerja ya bisa mengembangkan diri juga. Nah, itulah perbandingan BCA sama kantormu, Cit. Kira-kira Oh, apakah bisa kita terapkan ya di kantormu? kalau menurutku sih bisa sih, Fis. Kalau menurutmu gimana? Ya, menurutku bisa juga sih. Misalnya nih yang Bisa. pertama kan terkait kubikel tuh. Nah, Ya. itu kubikelnya bisa dibuat Hmm. kebijakan di kantor untuk pembaruan ulang ruang kerja biar jadi ruangnya open space gitu. Jadi nanti pembatas Hmm, hmm, hmm. bisa dilepas nih. Jadi antar meja nih kita bisa saling interaksi dengan bebas. Nah, tapi Fis kebijakan ini tuh nggak bisa diterapin kalau pegawainya lebih milih ruang kerja kubikel untuk yang kubikel. Jadi mereka lebih menjaga privasi mereka gitu. Oke, oke, oke. Setuju, setuju, setuju. Nah, kemudian yang terkait ini ya, pemberian layanan di TPT ya. Hmm, Menurutku itu bisa juga diambil dari BCA, yaitu penyamaan pemberian layanannya ya. Jadi hmm, layoutnya itu di kantormu itu juga bisa disemakan dengan standar ketentuan yang sudah ditetapkan ya dengan gimana? melakukan eh, apa ya eh, penempatan ulang gitu tempat-tempatnya. Kemudian juga terkait warna ya, warna biru kuning kan branding dari DJP ya, DJP. itu Hmm. juga harus disamakan. Nah, untuk memastikan itu dijalankan, mungkin monitoring dari kantor wilayah itu bisa lebih tegas ya untuk Oh iya, penetapannya.
benar. Kemudian untuk hambatan ya, hambatannya pasti biaya ya, karena menata ulang, terus ada penambahan, itu pasti biayanya tidak sedikit ya. Hmm. Nah, Terus yang terkait gestur pelayanan. nah, Gestur pelayanan ini kan perlu, menurutku juga bisa diterapkan melalui perlu adanya pelatihan nih, pelatihan terkait cara gestur yang baik dan benar, kemudian cara berpakaian, penampilan. Nah, untuk hambatannya ya mungkin hambatannya itu dari kesadaran diri sendiri pegawai oh tersebut, serta adanya ketegasan dari atasan. Itu sih menurutku ya, terkait ini. Terus tadi kan lanjut ada tentang pembayaran pajak ya. Nah, bisa sih Ya, sebetulnya gimana DJP tuh? mengembangkan teknologi di bidang pembayaran pajak itu. Nah, menurutku DJP bisa bekerja sama dengan lembaga pembayaran online. Nah, jadi nanti billing yang dicetak wajib pajak ini ada QR code yang mana bisa langsung di-scan melalui aplikasi pembayaran online nih. Cuma nih ya, Fis, hambatannya ya namanya teknologi pasti perlu pengembangan yang sempurna lah ya, apalagi terkait keuangan. Betul. Nah, kayaknya buat pengembangan ini itu butuh waktu yang lama banget gitu. Ya nggak banget sih, ya lama gitu. Nah, selain Yes. itu nggak semua wajib pajak di tempatku, di kantorku itu melek teknologi. Jadi mungkin cara itu nggak pas untuk beberapa orang di sini. Ya, benar-benar setuju. Nah, kemudian terkait interaksi sama atasan ya, sebenarnya itu bisa juga ditetapin di kantormu. Jadi one on one itu. Nah, jadi perlu dijadwalkan bertemu secara rutin antara atasan sama bawahan gitu ya. Nah, mungkin secara hambatannya itu mungkin waktu ya, karena kan punya kesibukan masing-masing ya. Beda-beda. Terus adanya keterbukaan ya antara pegawai sama atasan gitu ya. Bagi yang pemalu atau introvert kan cenderung nggak mau ya. Mungkin itu hambatannya. Terus tadi nyambung ya ke komunitas yang satu hobi gitu Komunitas ya. di Komunitas kantor. hobi Nah, gimana tuh? sebenarnya komunitas itu bisa berkembang di kantor kalau misalnya ada fasilitas yang disediakan oleh kantor nih, Fis. Nah, selain itu juga menurutku kalau misalnya kita ngadain kegiatan yang menarik nih, jadi pegawai itu bisa gabung dan mau bersosialisasi sama komunitas yang ada di situ. Nah, cuman nih ya, lagi-lagi nih hambatannya adalah biaya untuk melengkapi fasilitas dari kantor. Dan juga menurutku kayak kamu bilang tadi, manusia kan tipenya beda-beda. Jadi ada yang pemalu, ada yang terbuka. Nah, juga ada orang yang kayak udah kerja itu pengennya me time aja, jadi nggak mau ketemu sama teman-teman kantornya lagi gitu sih. Jadi Ya, menurutku. setuju. Oke, setuju banget sih. Jadi melalui diskusi kita kali ini aku setuju. Sebenarnya semua hal yang keunggulan di BCA tadi itu sebenarnya bisa diterapkan di kantor Mucit. Ya, Tapi pastinya ada hambatan-hambatan tadi ya, seperti kita jelaskan. Oke, kayaknya sampai di situ aja, Cit. Aku udah dapat poinnya kok. Oke, aku juga udah bisa diterapkan. Oke, saatnya kita ngerjain laporan yuk. Ayo, sip. Oke, Terima kasih makasih teman-teman teman-teman dan temannya. terima kasih. Dadah. Bye.